Pisang goreng to the next level, asik. Jadi ini pisang goreng tapi nyatu sama pakai adonan churros gitu. Jadi ini di luarnya pakai churros terus pakai saus coklat. Ini kayaknya udah nggak sabar, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalamnya tuh ada pisang utuh gitu. Terus diselimutin pakai adonan churros, luarnya saus coklat. Ini enak banget. Ini enak banget dijual di anak SD juga. Pasti laku deh, dijamin. Nah, jangan lupa buat pengen tahu resep yang lain, subscribe YouTube-nya Masak TV, terus jangan lupa juga follow semua sosial medianya Masak TV. Buat yang mau tahu gimana cara bikinnya, langsung aja yuk. Jadi pertama kita bikin adonan churrosnya, tapi sebelum kita masak-masak kita timbang dulu tepung terigunya. Ini kita nyalain dulu timbangannya. Nah dia bisa pilih apa ya, ini kayak satuannya tuh mau apa, dia bisa dipilih ya. Oke, ini gue pilih yang gramnya. Terus kita langsung masukin tepung terigu ini sampai 150 gram. Ini wadahnya juga luas banget, jadi lebih enak gitu pakainya. Oke sip, ini udah. Sip, sekarang kita masak air dulu. Kita masukin air. Kita nyalain, terus kita ke arah yang air. Sip, udah tinggal kita tunggu didih, abis itu kita masukin menteganya. Oke, ini udah mulai menggolak atau berbuih si airnya, jadi udah bisa kita masukin menteganya. Oke, kita masak sampai meleleh. Bisa kita masukin garam. Garam sedikit aja. Oke, kita bisa masukin tepung terigunya. Oke, diaduk rata. Dan pastiin jangan sampai ada yang menggumpal. Nih kalau ada yang kayak menggumpal, coba ditekan-tekan ke pinggir. Pastiin tepung terigunya benar-benar kecampur. Nah kalau mau lebih cepat waktu ngaduknya atau mau biar lebih apa ya, yakin gitu rata, kalau mau tepungnya diayak dulu jadi udah benar-benar halus baru masuk ke dalam buat dimasak gitu. Oke, ini udah kecampur rata semuanya. Bisa kita matiin. Nah terus kita masukin telur, tapi sebelum kita masukin telur kita tunggu suhunya agak turun dulu si adonan ini. Nah udah, kita biarin dulu aja. Kita tunggu si suhunya sampai turun, baru nanti kita bisa masukin telurnya. Soalnya kalau misalnya panas-panas kayak gini terus dimasukin telur, takutnya nanti telurnya keburu mateng gitu. Ada yang mateng dan jadinya ya bukan jadi buat adonan. Oke, nah sementara kita nunggu adonannya dingin dulu, kita kita potong-potong pisangnya. Nah ini karena pisangnya lumayan apa ya, yang ini kan lumayan pendek tapi yang ini panjang gitu, jadi nanti kita ratain, kita potong ujung-ujungnya aja. Tapi kalau misalnya mau bikin kecil-kecil juga boleh, jadi pisangnya dibagi dua boleh. Tapi kalau mau utuh misalnya boleh juga. Oke, kita kupas. Berarti tusuknya nanti aja. Ini lagi pakai pisangnya yang pisang uli, tapi kalau misalnya nggak nemu atau misalnya ada pisang yang lebih kalian suka, boleh banget pakai pisang pokoknya yang manis. Jangan pisang yang sepet atau yang tawar gitu. Kalau misalnya ada yang Cavendish juga boleh, tapi mungkin Cavendish karena panjang jadi dibagi dua kali ya. Jadi ini ujung-ujungnya dipotong, tapi ujung-ujungnya jangan dibuang. Ujung-ujungnya jangan dibuang karena masih bisa buat
makanan yang lain. Jadi misalnya dihancurin terus dibikin jadi bola-bola pisang juga boleh banget. Oke, jadi ini pisangnya ujung-ujungnya mau dipotong, terus ini kita sisihkan. Nah, yang dipakai kurang lebih sebesar ini. Atau mau dimakan langsung juga boleh. Oke, kurang lebih sebesar ini. Oke, ini sisanya kita sisihkan. Ingat jangan dibuang, bisa dipakai yang lain. Oke, ini adonan yang tadi udah suhunya udah turun tuh. Jadi masih agak-agak hangat tapi udah nggak panas banget. Nah, ini langsung aja kita campur sama telurnya, tapi sebelum dicampur, si telurnya kita kocok dulu dalam mangkok. Nah, ini kita kocok dulu. Fungsinya apa? Jadi fungsinya supaya dia mempermudah nanti nyatuin sama adonannya dan supaya nggak terpisah antara si telurnya gitu sama si adonan. Oke, kita masukin. Terus kita campur, kita aduk dulu satu persatu jadi telurnya masuknya ya. Oke, kalau udah rata bisa kita tambahin telur berikutnya. Kita masukin. Kita aduk lagi sampai rata lagi. Sip, udah rata bisa kita masukin lagi. Oke, kalau udah nyatu adonannya, bisa kita pindahin ke piping bag. Nah, ini udah dikasih spuit atau corong yang memang ada bentuknya kayak gini. Tapi kalau emang nggak ada, bisa pakai plastik biasa terus dibolongin juga nggak apa-apa. Atau bisa pakai botol juga sebenarnya. Tapi agak PR, jadi kalau mau pakai botol, botolnya harus kayak dibolongin rada bentuk gitu, baru bisa gitu. Kita masukin. Ini kita ratain supaya dia nggak ada udara di dalamnya, jadi pas dikeluarin dia nggak putus gitu. Oke, ini minyaknya lagi dipanasin, terus kita tusuk dulu si pisangnya. Oke, terus kita iniin dari bawah ke atas. Sip, terus pastiin dia memang udah rada ketutup, tapi nggak apa-apa nanti dia juga si adonan churrosnya akan ngembang. Sip, kalau udah kayak gini bisa kita goreng. Oke, ini udah kecoklatan. Jadi ini pakai sumpit. Kalau misalnya sumpitnya panjang, dia lebih mudah untuk diputer-puternya dan bisa rada ngangkat gitu. Tapi kalau misalnya si sumpitnya lebih pendek, bisa sampai nyelup, sebenarnya lebih enak. Jadi si matangnya juga lebih rata. Cuman dia akan kesulitan kalau pas mau diputer-puter kayak gini gitu. Jadi silahkan dipilih senyamannya atau bisa juga yang pakai penggorengan yang lebih besar gitu. Kayak ini udah kecoklatan, berarti udah bisa kita tirisin. Nah, ini jadi tinggal kita tirisin aja di atasnya. Kalau misalnya wajan yang lain kan dia tirisannya harus beda tempat gitu. Sedangkan kalau wajan kayak gini enak udah include sama si saringannya, jadi lebih praktis. Oke, kita lanjut ke yang lain. Oke, ini udah kecoklatan, udah bisa kita angkat.
Sip, lanjut kita bikin yang berikutnya. Oke, ini yang terakhir udah. Kita tirisin, terus kita matiin kompornya. Sip. Oke, buat selanjutnya ini ada cocolan Ovomaltine-nya, tapi sebelum kita cocol, jadi ini mau dicampur sama susu. Susunya dihangatin dulu sedikit aja, jadi jangan sampai mendidih. Nah, ini udah ada template-nya untuk masak susu, jadi tinggal kita pilih dia untuk bikin susu di 80 derajat. Udah tinggal sampai ada asap-asap sedikit, jadi dia jangan sampai mendidih banget, karena emang susu nggak boleh dimasak mendidih. Udah, tinggal kita tunggu sebentar. Abis itu kalau udah tinggal kita campur ke Ovomaltine-nya. Oke, ini udah cukup berasap, udah bisa kita matiin. Terus udah gitu tinggal kita pindahin ke Ovomaltine-nya, langsung kita campur sedikit-sedikit. Jadi ini fungsinya cuman supaya dia nggak terlalu pekat gitu. Karena kalau misalnya untuk celupan dia terlalu pekat, jadi kita kasih cairan sedikit. Oke, ini udah rata, udah bisa kita pindahin ke tempat yang lebih tinggi supaya nanti dicelupnya lebih mudah. Jangan terlalu penuh supaya nanti kan pasti dia nambah volumenya. Oke, langsung kita celup, bismillah. Langsung kita plating, lanjut. Wih, udah. Terakhir, yang di plating 3 aja. Sudah. Oke, kita kasih daun mint sedikit biar tambah cantik. Tada, tuh. Udah jadi churros pisang coklatnya. Ini jadi sebenarnya kayak pisang goreng, cuman adonan balutan si tepungnya bukan kayak pisang goreng biasa, cuman adonannya jadi adonan churros gitu. Jadi ini udah komplit banget. Terus udah gitu pakai si saus coklat ini. Dijamin ini enak banget. Jangan lupa dicobain resepnya di rumah. Thank you banget udah nonton webisode kita kali ini. Jangan lupa nonton webisode yang lainnya. Yang penting tetap di Masak.tv.